Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala karim. Ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semua, kita kali ini membahas tentang proyek proyek pembodohan ya. Tentang hal apa itu? Tentang ijazah. Tentang ijazah Pak Jokowi, viralnya ijazah Pak Jokowi, akun Fufu Fafa itu sebenarnya proyek-proyek pembodohan. Proyek pembodohan kepada rakyat. Kenapa kita bilang pembodohan? Contohnya akun Fufu Fafa. Akun kok jadi permasalahan di negeri ini gitu loh. Akun Fufu Fafa jadi permasalahan, jadi kegaduhan, jadi perbincangan. Ini nggak masuk akal kita. Ini namanya proyek pembodohan. Terus ijazah gitu. Ijazah yang lebih jelas lagi tuh, yang benar-benar sangat jelas tidak masuk akal. Padahal simple kita itu, ijazah itu tinggal tunjukkan gampang. Satu, yang kedua tinggal cek di sekolahnya, atau tinggal cek kepada yang mengeluarkannya, tinggal cek kepada kepada panitia pendaftarnya. Artinya itu sesuatu hal yang tidak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Kenapa Roy Suryo, Dr. Striva itu membuat kegaduhan dengan permasalahan ijazah? Ini kan proyek pembodohan. Hal-hal yang nggak penting tuh dibumingkan. Kenapa nggak mereka bahas tentang korupsi? Nggak mereka bumingkan masalah korupsi, masalah wakil rakyat? Ya sama-sama kita tahu. Banyak yang mengatakan bahwa wakil rakyat nih ke dinas-dinas, ambil dana, ambil proyek ini, proyek itu, segala macamnya. Kenapa itu nggak dibahas? Itu hal yang paling sangat penting loh di negeri ini. Banyak pungli-pungli, banyak korupsi yang berkelas, yang mempunyai level, dari level tingkat bawah, menengah, sampai ke atas. Ya kita sama-sama tahu lah isu yang beredar. Kayak mana wakil rakyat tuh ke dinas-dinas, ambil caplok sini, ambil ke dinas ini, ambil ke dinas ini, proyek ini semua diolah. Nah, kalau bahasa Medannya osana osani, olah sana olah sini. Kenapa nggak itu yang harus dibahas? Atau membahas tentang RUU perampasan aset yang telah digaungkan oleh Pak Jokowi. RUU perampasan aset ini kan tahu kita macam mana. RUU perampasan aset koruptor ini belum disahkan sekian tahun, 20 tahun udah tidak disahkan. Kenapa ini nggak dibumingkan? Kenapa ini nggak dibahas? Ya secara bahwa si Roy Suryo ini kan mantan, bahwa si Roy Suryo ini kan anggota DPR, pernah di DPR, ya kan? Kenapa nggak mau dia bahas tentang pungli-pungli yang di DPR? Kenapa nggak mau dia bahas tentang korupsi yang di DPR? Atau mungkin bisa jadi karena sama kelakuannya, karena sama-sama tukang pungli, sama-sama ya koruptor, sehingga nggak berani membahas, sehingga mereka membahas hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang membodohi rakyat. Mau kayak manapun, proyek ijazah akun Fafa itu proyek pembodohan rakyat Indonesia, proyek pembodohan. Ya mungkin mereka ini yang menggaungkan masalah ijazah ini lulusan UGD mungkin ya, Universitas Gawat Darurat, mungkin bisa jadi. Makanya mereka hal-hal yang nggak penting mereka viralkan di negeri ini. Hal-hal yang nggak penting mereka boomingkan, mereka buat kegaduhan. Itu proyek pembodohan. Harusnya dibahas dong masalah korupsi di DPR. Harus dong pungli-pungli orang-orang wakil-wakil rakyat tuh kok banyak ya ngambil-ngambil uang ke dinas-dinas. Kenapa nggak dibahas RUU perampasan aset yang jelas-jelas kita tahu bahwa negeri ini terbesar korupsinya, banyak koruptornya. Kenapa itu yang nggak dibahas tuh? Udah 20 tahun tuh RUU perampasan aset nggak juga disahkan. Apa hal?
Apa halnya? RUU perampasan aset sampai sekarang tidak disahkan. Harusnya itu dong dibahas. Kenapa bahas-bahas yang nggak penting? Kenapa hal-hal yang nggak penting dibumingkan, dibuat jadi kegaduhan, adu domba, hasut sana, hasut sini? RUU perampasan aset tuh 20 tahun udah. Kenapa Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain-lain dan CS-CS itu nggak berani? Contoh siapa lagi? Si Sianipar, Rismon Sianipar. Kenapa itu nggak dibahas? Dia kan orang forensik ya, si Rismon. Kenapa nggak bahas tuh masalah-masalah pungli-pungli di jalanan, di para oknum-oknum aparatur negara? Kenapa itu nggak dibahasnya? Kenapa itu nggak diungkapkannya ke media? Hah? Pungli-pungli di setiap instansi, pengurusan SIM, razia kendaraan bermotor, bermacam-macam. Kenapa nggak itu yang dibahas? Berani si Rismon membahas. Kenapa itu nggak dia bongkar? Jadi ini adalah proyek-proyek pembodohan terhadap rakyat, membodohi rakyat semuanya. Jadi kawan-kawan semua, jangan pernah ikut terlibat dalam masalah ijazah ataupun akun Fufufa. Itu semuanya proyek pembodohan, membodohi semua. Nah, ya, karena hal-hal yang terpenting masih banyak lagi, masih banyak yang perlu dibahas, tapi mereka nggak berani membahasnya. Kita sama-sama tahulah berapa banyak tuh wakil rakyat yang korupsi. Berapa banyak? Terus aparatur-aparatur, instansi-instansi yang terlibat pungli, korupsi banyak semua. Itu yang penting dibahas tuh. Kenapa nggak berani mereka bongkar? Karena kan mereka mantan juga. Ada yang di DPR, si siapa namanya, si Roy Suryo. Ada yang di kepolisian. Ada si mereka-mereka itu. Kenapa itu nggak dibahas? Kenapa itu nggak berani mereka bongkar? Sampai sekarang tuh terjadi tuh masih, walaupun sembunyi-sembunyi, oknum-oknum tuh. Ada yang di urusan SIM, urusan SNK, urusan razia di lapangan, macam. Urusan di dinas-dinas, macam. Itu yang seharusnya terpenting dibahas. Terpenting, sangat penting itu. Atau RUU perampasan aset. Biar bisa pemerintah tuh mengambil aset para koruptor yang dirondok-rondokkan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, harusnya itu dibahas, itu lebih penting. Oke, teman-teman, jika ini bermanfaat, tolong berkomentar. Kita akan membongkar lagi yang lebih banyak lagi. Kita akan berikan lagi video yang lebih baik lagi, semampu kita. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.